Aku tahu kalian pasti ingin menontonnya. Hari ini kita akan membicarakan film Balas Dendam ini. Cerita dimulai dengan hukuman mati, di mana narapidana ini disuntik 3 obat sekaligus. Harusnya ia mati tanpa rasa sakit, tapi malah jadi siksaan yang menyakitkan. Ia berteriak sebelum akhirnya mati. Melihat hal ini membuat orang yang hadir panik. Kemudian, ini bukan kecelakaan tapi balas dendam. Karena obat yang disuntik diganti dengan racun. Siapa yang begitu membencinya? 10 tahun lalu, si narapidana terlibat dalam kejahatan. Ia masuk ke rumah seorang ayah yang bahagia. Di depan ayahnya, membunuh istrinya dengan keji. Kemudian, 2 kriminal tertangkap. Tapi hukumannya tidak adil. Pengadilan membuat putusan kepada mereka. Hukuman mati ditunda 10 tahun. Dan pembunuh itu hanya dihukum 3 tahun penjara. Semua berhubungan dengan kejahatan. Setelah pengadilan itu, si ayah melihat pengacaranya menjabat tangan dengan iblis. Ia kemudian pergi, menghilang selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, ketika si iblis melihat eksekusi temannya, ia malah tertawa. Ia tidak tahu neraka datang kepadanya. Kali ini telepon berbunyi. Si iblis berkata padanya, polisi datang menangkapnya. Si iblis melihat ke jendela. Ia lari, mengikuti instruksi telepon misterius itu. Melarikan diri dari polisi. Ia diarahkan ke mobil polisi. Ada seorang polisi yang tidur di mobil itu. Si iblis masuk, mengambil pistol si polisi, dan membangunkan dirinya, menyuruhnya mengemudi atau ia akan ditembak. Tak lama, mereka tiba di gudang kosong. Si iblis mau membunuh si polisi. Tapi telepon berbunyi. Si iblis mengangkatnya. Suara dari telepon itu berasal dari polisi di depannya. Ia membuka wignya dan berbalik. Si iblis mengenali. Ia adalah si ayah yang menghilang. Si iblis menembak. Ia menarik pelatuk. Tapi gagang pistol itu mengeluarkan duri tajam. Racun di paku itu masuk ke tubuhnya. Ia tidak bisa bergerak. Si ayah berkata, racun ini hanya akan membuat dirinya tidak bisa bergerak. Tapi ia tetap bisa merasakan. Selanjutnya, balas dendam dimulai. Si pria mengikat si iblis. Mengambil berbagai macam pisau. Menjelaskan fungsi pisau itu. Kemudian si pria menyuntikkan adrenalin. Agar ia tetap sadar. Si iblis ketakutan. Sampai ia mengompol. Polisi menemukan tubuh si iblis. Terpotong jadi 25 bagian. Ketika polisi senior melihatnya, malah muntah. Polisi menemukan kepala si ayah. Karena gudang itu miliknya. Polisi dikerahkan. Pergi mencari dirinya di rumahnya. Ia berada di rumah menunggu para polisi. Akankah 10 tahun miliknya sia-sia? Tidak. Balas dendamnya baru saja dimulai. Ketika SWAT membuka pintu rumahnya, menemukan si pria telanjang. Ditahan. Polisi memeriksa rumahnya, menemukan buku hukum. Si hakim mengambil 1 buku. Ini adalah buku hukum tingkat atas. Hanya mereka yang mengerti baru bisa membacanya. Di dinding ada potongan koran. Dari 10 tahun lalu, jabat tangan antara si jaksa dan si iblis. Si jaksa datang ke penjara untuk menemui si pria. 10 tahun lalu ia memberi hukuman pada si iblis. Tapi hari ini dirinya yang akan diberikan hukuman. Ia bertanya apakah dirinya yang membunuh si iblis. Si pria sudah paham tentang hukum dengan baik. Ia mengakui perbuatannya. Tapi setiap kalimat tidak bisa membuatnya terhukum. Si jaksa terkejut. Apa yang kamu inginkan? Si pria berkata, apakah dirimu yang bersekongkol dengan si iblis dan membunuh anak dan istriku 10 tahun lalu? Aku ingin bernegosiasi denganmu. Aku akan masuk penjara. Aku benar-benar mengaku bersalah. Jaksa berkata tidak mungkin. Ia tidak tahu di rumah dirinya menerima kaset. Anak si jaksa sedang bermain dan memutarnya. Ini semua adalah proses si pria untuk menyiksa penjahat. Si anak itu ketakutan dan menangis. Setelah polisi mendapat rekaman ini, tetap saja tidak bisa menghukum si pria. Karena si pria menggunakan topeng. Tidak ada cara. Si jaksa harus setuju pada syarat si pria. Dengan cepat kasur yang empuk dikirim ke penjara. Membuat iri semua kriminal. Beberapa hari kemudian di pengadilan, si jaksa berharap pria ini tidak dikeluarkan dari penjara. Tapi ia tidak memiliki bukti sama sekali. Kali ini si pria berdiri. Membela dirinya. Ia menyebutkan kasus legal di tempat. Dengan situasi yang sama seperti dirinya. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Semua pengacara terkejut. Si hakim mau tidak mau harus menyetujuinya. Tidak ada bukti. Ia harus dilepaskan.
Tidak terpikir si pria menantang dirinya dan memarahinya. Tentu saja aku bersalah, kenapa aku dilepaskan? Sama seperti 10 tahun lalu, kalian juga membiarkan iblis yang membunuh keluargaku bebas. Ternyata ini adalah hakim yang memberikan hukuman 3 tahun ke si iblis. Si pria mempermainkan dirinya, dan mengaku bersalah di pengadilan. Si hakim marah. Ia mengakhiri sidang dan mengembalikan si pria ke sel. Kemudian si jaksa menemui dirinya lagi. Pria ini meminta syarat baru. Ia ingin steak berkualitas tinggi. Si jaksa berkata, siapa yang akan peduli denganmu? Si pria berkata, dirimu. Karena aku menangkap pengacara korup yang melindungi si iblis 10 tahun lalu. Jaksa berlari keluar dan mengetahui. Pengacara itu telah menghilang selama 3 hari. Mereka buru-buru memberi si pria steak. Tapi si sipir kesal, mengecek keamanan. Butuh 8 menit untuk mengirim steak itu. Ketika pria itu mendapat steaknya, dia berkata kalian terlambat 8 menit. Kemudian ia memberitahu lokasi si pengacara pada si jaksa. Ketika mereka sampai, melihat koper si pengacara korup, mereka menggali tanah, menemukan seseorang. Ia sudah mati 8 menit yang lalu. Semua terhitung dengan jelas. Si pria di penjara, membiarkan orang bebas berkeliaran. Bagaimana caranya melakukan hal itu? Si pria selesai makan steak. Ia diam-diam menyembunyikan tulangnya, kemudian menghampiri napi yang besar, membunuhnya dengan tulang. Lalu si sipir melihat kejadian itu. Terkejut, si pria ditahan di ruangan yang kecil. Kemudian si jaksa mengetahui identitas si pria. Ia adalah bagian dari Biro Intelijen. Seorang ahli taktis, dapat bergerak 10 langkah lebih depan daripada lawannya. Polisi tidak menyangka pria ini sangat kuat. Ia percaya ada yang membantunya. Meminta ke hakim yang korup, melarang si pria itu untuk menyentuh siapapun. Si hakim setuju. Ia menandatangani. Telepon berbunyi. Setelah ia mengangkat telepon, kepalanya ditembak. Si pria sudah dikurung dengan ketat. Tapi ia tidak bisa dihentikan untuk balas dendam. Kemudian asisten si jaksa, dan 5 orang Kementerian Hukum, mati karena mobilnya meledak. Tidak lama, mereka menghadiri pemakaman. Di kuburan, sebuah senapan mesin menembak, membunuh banyak anggota hakim. Wali kota mengumumkan situasi darurat. Penjaga berpatroli siang dan malam. Si jaksa kalang kabut, menyelidiki seharian. Akhirnya ia menemukan tempat yang dimiliki si pria. Ia dengan temannya masuk, menemukan senjata dan perlengkapan. Dan di basemen, ada jalan masuk rahasia. Ada monitor, bisa melihat segala yang terjadi di penjara. Di akhir jalan rahasia itu menuju ke sel si pria. Ternyata inilah alasan ia bisa balas dendam. Ia selalu bisa datang dan pergi sesuka hati. Ketika mereka masuk ke sel, si pria hilang. Kali ini si pria sudah berganti baju menjadi pembersih. Masuk ke gedung, memasang bom waktu. Si jaksa menemukan bom itu. Ia menyewa ahli penghancuran. Si ahli berkata, bom ini dapat meledakkan seluruh bangunan. Dan dapat diledakkan menggunakan handphone. Semua putus asa. Jaksa terpikir suatu cara. Tak lama si pria kembali ke selnya. Jaksa sedang menunggunya. Si pria tampak kaget. Akhirnya dirimu tahu rahasiaku. Jaksa membujuk agar si pria berhenti. Si pria masih keras kepala. Berkata mari bicarakan syarat sekali lagi. Jaksa menggeleng. Ia tidak akan bernegosiasi dengan kriminal lagi. Itu yang kau ajarkan padaku. Si pria tertawa. Ia sangat senang. Jaksa akhirnya mengerti arti keadilan. Si pria mendapatkan tujuannya. Ia mengeluarkan handphone, meledakkan. Jaksa berlari dan mengunci pintu. Ternyata bom itu dipindah ke sel si pria. Si pria tidak panik. Ia sudah mengantisipasi segalanya. Mengangkat ranjang, mengeluarkan gelang yang dibuat putrinya. Mati dengan tenang. Walau keadilan mundur, keadilan tidak akan pernah hilang. Tapi terlambat. Kadang keadilan bisa menghancurkan hidup orang-orang. Oleh karena itu jika orang berbuat adil, dunia akan semakin maju dan damai.